Ya, shalom Bapak Ibu terkasih, mari sama-sama kita satu dalam doa. Kita mulai seperti biasa, doa Bapa kami, sebuah doa yang berkuasa untuk kita panjatkan karena doa ini adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri untuk kita orang percaya. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, sudah satu pekan ini Tuhan juga terus menyertai kami dan melindungi kami senantiasa. Hari ini saatnya kami untuk mendengar, membahas, sekaligus berbagi. Karena kami ingin mengisi akhir pekan kami dengan sesuatu yang bermakna dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Dan kami bersyukur pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu adalah iman perkataan kami. Dan kami percaya Tuhan, iman kami di dalam Kristus Yesus Tuhan akan menyelamatkan kami. Segala kuasa di udara, segala kuasa di bawah bumi, bertekuk lutut di bawah nama Yesus Kristus. Untuk itu kami perkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit penyakit, masalah keluarga, pergumulan yang seakan-akan tidak pernah berhenti, perasaan yang tidak enak, rasa kecil hati, rasa kecewa, atau segala hal-hal yang dilemparkan oleh si jahat, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan akan memberikan kelegaan, dan Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan dari setiap persoalan dan pergumulan kehidupan kami. Dan kami bersyukur dan percaya Tuhan bahwa Allah yang kami sembah Allah yang hidup. Setiap ujian, setiap masalah, setiap persoalan itu akan membuat kami semakin dewasa. Kami harus terus bertumbuh di dalam Kristus karena kami diciptakan untuk menjadi segambar dan serupa dengan Kristus pada akhirnya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Ya, kita punya Tuhan yang, katakan sama-sama dengan saya, dahsyat. Yuk sama-sama, dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, selalu dahsyat. Namanya Yesus Kristus ya. Kasih tos kanan kiri juga, kasih taruh tangan di dada. Saya tidak boleh lupakan akan hal itu ya. Amin. Ya, karena banyak hal yang bisa membuat kita lupa bahwa sebenarnya pertolongan kita hanya datang daripada Allah yang Maha Tinggi. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai seperti biasa. Saya jadikan beberapa sebagai co-host di sini. Lalu untuk membantu saya nanti kalau ada yang masuk, kalau ada yang mungkin belum di mute supaya hasil audionya bagus. Nah, Bapak Ibu, ada banyak hal yang terkadang kita lupa bahwa sebenarnya pertolongan itu datang daripada Tuhan ya. Seringkali kita tertipu oleh situasi yang membuat kita menjadi lengah. Tapi saya percaya kita semua orang-orang yang terlatih sehingga kita tidak akan pernah lupa bahwa dalam segala situasi Tuhanlah yang menolong kita. Amin. Boleh sama-sama katakan dengan saya, letakkan tangan di dada, katakan, setiap musim, setiap tahun Tuhan yang menolong. Amin. Haleluya. Baik, saya akan share. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara,
karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan iman sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Ya Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, ku percaya Kau yang memeliharaku Tuhan. Hanya kasih-Mu yang menguatkanku dan menyembuhkanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya.
Mari kita sembah Dia. Mari kita sembahi Sang Raja kemuliaan yang memberi kita kekuatan yang baru setiap hari, setiap saat. Dan Dia yang akan memberikan pengharapan yang akan menjadi kenyataan, yaitu kesembuhan, pemulihan, damai sejahtera, dan berkat-berkat yang berkelimpahan. Oh, kami percaya Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, ku berterima kasih. Ya Tuhan, Kau yang akan mengganti setiap duka dengan sukacita, air mata dengan permata-permata kebahagiaan yang indah. Tuhan Yesus, kami percaya. Boleh angkat tangan sama-sama, katakan: Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku tahu Bapa peliharaku. Amin. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Sekalipun terkadang ada situasi yang tidak baik Tuhan, tetapi aku percaya aku dipelihara Bapa yang baik. Biarlah pujian ini Kau dengar ya Bapa.
sebagai buah perkataan iman kami, karena kami percaya tidak ada yang pernah tidak baik Kau berikan, selalu baik dan teramat baik buat kami. Mari katakan sama-sama sekali lagi. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu buat Bapak yang sangat baik. Oke. Ya. Jadi kalau mulut kita bilang Bapak itu baik, kita harus memberikan satu bukti yang konkret supaya apa? Supaya orang-orang di sekitar kita itu bisa melihat bukan kebaikan kita Bapak Ibu ya, tapi kebaikan Bapak kita. Nah, saksi yang melihat kebaikan Allah itu adalah salah satunya adalah Kaleb ya Bapak Ibu. Kenapa saya mengulangi terus? Karena banyak sekali orang-orang percaya itu melemah atau agak sedikit menurun atau mengendor itu ketika sesuatu yang diharapkan belum terjadi. Ketika apa yang dirindukan belum terjawab. Ya, ketika apa yang ditanya itu belum seperti seakan-akan kok belum direspon sama Tuhan, ya. Nah, sekali lagi saya percaya Bapak Ibu juga tidak akan bosan membahas ini karena saya hanya membuka dan membagikan ketika Tuhan membuka banyak hal dari pembacaan ini. Kita buka lagi sama-sama ya Bapak Ibu. Masih di Yosua sebelum kita dengar kesaksian ya. Hari ini kan weekend ya, jadi saya sudah janji dari awal minggu lalu, hari ini ada kesaksian. Saya akan buka dari pembahasan ini selesai dulu, lalu kita tutup dengan kesaksian ya. Kalau nanti Bapak-Bapak ada yang mau bersaksi juga silahkan ya. Ini weekend ini momen untuk kesaksian. Tapi kita buka di Yosua supaya nanti hari Senin kita bisa lanjut lagi ya. Jadi menjelang nanti Paskah, Tuhan sudah siapkan apa yang harus kita perbuat. Oke, untuk semua sahabat di BW, kita buka lagi Yosua pasal 14. Ya, Yosua pasal 14. Oke. Saya ingin mengulang sekali lagi, tapi saya langsung baca di ayat, langsung saya bahas ya. Kaleb mendapat Hebron. Nah, sekarang Kalebnya diganti dengan kata saya, mendapat Hebron diganti dengan apa? Apa yang Bapak Ibu rindukan selama ini? Kesembuhan? Kalau kesembuhan berarti taruh tangan di bagian yang sakit. Ya. Kalau misalnya kesembuhannya hati, taruh di dada. Kalau kesembuhannya itu adalah orang yang kita kasihi, kita merindukan dia itu sembuh ya. Sembuh dari apa? Sembuh dari berbagai macam hal. Sembuh itu kan bicara mengenai heal. Heal itu bicara mengenai satu perubahan. Berarti dari yang tidak ada menjadi ada. Berarti itu bicara tentang pertobatan juga, bicara tentang pemulihan juga. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merindukan ada orang-orang yang mendapatkan sesuatu, berarti bayangkan wajahnya. Itu yang selalu disampaikan oleh Abuni juga ketika Abuni dalam pelayanannya selalu ngomong seperti itu ya. Jadi saya pengen Bapak Ibu juga menerapkan itu, and it works ya Bapak Ibu. Karena ketika itu dilakukan terjadi yang namanya satu mujizat waktu itu di grup tahun lalu ketika bersama suaminya, lalu kemudian menantunya, beliau ini menantunya
sudah cukup lama, sudah hampir 8 tahun menikah, 10 tahun menikah, belum punya anak. Lalu kemudian di bis itu saya bilang, bayangkan wajah orang yang engkau rindukan untuk mengalami sesuatu. Pada saat itu beliau menanggapi dengan penuh iman dan beliau bayangkan wajah menantunya. 10 hari kemudian sebelum kami pulang, beliau menyampiri saya dan mengatakan bahwa menantunya itu ngetes dan hasilnya positif ya Bapak Ibu. Nah itu beliau langsung, jadi cerita bahwa waktu itu langsung saya malamnya saya bilang, pokoknya seminggu ini kamu tes terus ya. Jadi dia tes terus sampai kalau nggak salah 4 kali kalau tidak salah, per 2 hari sekali tuh dites terus, dipakai tes pack terus. Tapi kenapa bisa terjadi? Karena ketika tes belum, nah yang menariknya adalah ini yang menjadi pembelajaran. Yang menariknya adalah si menantunya ini tidak kecewa, malah wah belum nih gitu. Jadi excited gitu ya. Nah ternyata kita harus juga bisa membentuk situasi hati kita itu bukan dalam konteks sesuai dengan situasinya. Makanya saya mengajak Bapak Ibu untuk mengatakan bahwa yuk kita membentuk diri kita. Ya kita mengarahkan, karena kita kan diberikan hak nih, kita diberikan kuasa juga untuk bisa mengarahkan. Sama seperti yang kita mau mengarahkan hidup ke dunia atau ke Tuhan misalnya gitu. Mau mengarahkan hidup itu ke firman Tuhan atau apa kata orang. Nah, berarti kan kita juga punya kendali akan hati kita dan iman kita ya. Jadi Bapak Ibu mari sama-sama katakan dengan saya. Oke. Ya. 1 2 3. Saya mendapat, sebutkan dengan kerinduan Bapak Ibu. Saya juga menyebutkan. Amin. Haleluya ya. Kita punya Hebron masing-masing Bapak Ibu. Amin. Ya, kita punya Hebron masing-masing. Oke. Sekarang ayat yang ke-6 kita baca. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kadesh Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kadesh Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabarnya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ini adalah hari yang ketiga saya mengulang ini. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ya, jadi kita orang percaya, kita tidak boleh berkurang percayanya. Ya, kenapa? Karena ketika kurang percaya akan menyebabkan kurang sabar. Katakan sama-sama dengan saya sekali lagi. Kalau saya kurang percaya, nanti saya kurang sabar. Nah, berarti Bapak Ibu, ketika ada hal yang kita lihat, sekalipun itu berseberangan dengan konteks kenyataannya, itu tidak boleh mengurangi kepercayaannya. Supaya apa? Supaya kita sabar dalam menanggungnya dan menjalaninya ya Bapak Ibu. Kita sambung lagi ya Bapak Ibu ya. Kita ayat yang ke-10. Karena dengan demikian kita menjadi orang yang punya hati yang penuh. Kemarin saya bahas, kita harus pastikan manusia rohani kita dengan manusia jasmani kita ini equal minimal. Tapi yang paling bagus adalah manusia rohani kita itu harus di atas manusia jasmani kita. Supaya ketika hati manusia jasmani kita ini lagi gundah, lagi nggak mood, nah manusia rohani kita punya hati ini mampu untuk mengimpartasi dan menyalurkan energi yang positif, ibaratnya seperti itu ya. Jadi dia yang akan menguatkan manusia jasmani kita. Jadi ini yang dikatakan bagaimana kita seiring sejalan, seperti yang saya gambarkan tentang bentuk segitiga. Kalau manusia jasmani kita dan manusia rohani kita ini arahnya ke Tuhan, ya, maka ini akan ketemu yang namanya momentum. Yaitu apa? Penggenapan janji Tuhan. Pun kalau misalnya janji Tuhan belum digenapi, manusia rohani kita ini akan mampu untuk apa? Untuk memayungi manusia jasmani kita supaya tidak berkurang kepercayaannya dan juga imannya. Sehingga pada waktu yang nanti dia akan tetap mendapat apa yang dikatakan janji Tuhan itu. Karena rahasia ternyata Kaleb bisa mendapat Hebron ini Bapak Ibu. Sama seperti halnya Bapak Ibu dan saya mendapat Hebron kita masing-masing.
ya, itu adalah yang pertama, kita tetap mengikuti Allah kita dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Ya, makanya pujian tadi saya angkat bahwa supaya kita tidak lupa bahwa dalam segala situasi itu Tuhan ikut campur. Mau itu kecil, mau itu besar, ya, itu Tuhan selalu menolong. Tuhan pasti akan menolong. Jadi tidak hanya skala yang besar, tetapi juga skala kecil-kecil juga. Itu membuktikan bahwa apa? Seorang bapak yang memelihara anak-anaknya sampai perintilan itu dia tidak merasa bahwa seakan-akan ini bukan bagian saya nih, gitu. Ini adalah bagian kamu. Ya, Bapak Ibu. Tapi Tuhan selalu mengatakan bahwa ya kalau aku pelihara kamu ya semuanya. Nah, sebenarnya kita harus bisa mengadopsi, ya saya katakan mengadopsi. Karena apa? Karena kalau kita tidak bisa mengadopsi sistem ini, baik di rumah tangga, baik dalam pekerjaan atau pelayanan, nanti kita akan menjadi pribadi yang seakan-akan apa yang tidak kita buat, apa yang dia buat, itu bukan masalah saya, itu adalah tanggung jawab dia, gitu. Padahal kan segala sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita tuh tetap kita percaya, terima nggak terima itu adalah tanggung jawab kita sebenarnya. Semuanya. Nah makanya Tuhan izinkan kita belajar. Belajar bagaimana kita berinteraksi dalam interaksi sosial kita, dalam organisasi kita, dalam lingkup pekerjaan kita di marketplace, lalu kemudian dalam pelayanan kita, termasuk dalam rumah tangga kita. Ya. Segala situasi, segala macam persoalan itu semua memang menjadi bagian yang harus kita lewati, mau nggak mau. Tanggung jawab, kepercayaan, beban, dan segala macam, mulai beban moral, beban mental, itu untuk menguji kadar bagaimana hati kita, apakah penuh atau tidak. Karena kalau penuh, tidak akan ada masalah. Sama seperti halnya ketika kita itu naik mobil, lalu kita lihat gas meternya, bensin kita atau solar kita, wah kayaknya udah agak berkurang nih. Kita tentu akan lebih lebih nyaman ketika kita lihat gas meternya itu ada di posisi yang tetap full gitu. Minimal dia tidak sampai di bawah setengah, betul nggak? Karena saya selalu usahakan jangan sampai di bawah setengah. Karena di bawah setengah tuh deg-degan gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Apakah mungkin macet, apakah mungkin ada sesuatu. Tapi kalau dia full, satu, kita tidak terlalu langsung bayar besar berasanya gitu kan. Dan kita juga bisa memastikan jarak tempuh kita, ya. Jadi ternyata rahasia untuk bisa mencapai, kita ini kan bukan hanya mencapai saja, tapi mendapat, ya. Untuk bisa mencapai dan akhirnya mendapat Hebron yang kita harapkan, kita harus memiliki bensin yang cukup. Bensin itu adalah kadar hati kita yang penuh. Penuh di sini adalah penuh dalam konteks tidak hanya jasmani kita, tapi juga manusia rohani kita. Hati, dua hati ini harus menjadi penuh, ya. 1, 2, 3 kita baca yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kami sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Untuk kali yang ketiga dikatakan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang paling besar di antara orang Enak, dan amalan negeri itu berhenti berperang. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin yang bersama dengan grup saya di Osel Only yang kita datang ke Hebron itu, nama aslinya adalah Kiryat Arba. Apakah ada sign name, tanda apa nama di situ Kiryat Arba? Saya lihat Kiryat Arba itu ditulis pada saat kita belok ke arah ke sinagog lalu
kita mau keluar lagi gitu loh, karena keadaannya setelah yang grup foto-foto. Jadi keadaan itu kan memang agak sedikit, kita nggak bisa masuk ke sinagoga karena itu adalah Sabat. Lalu kemudian juga semua tentara juga pada udah mulai pada tegang ya kan. Saya sudah bilang itu tentara yang ujung itu udah mulai di onin, dia punya senapan. Dengan keadaannya sungguh-sungguh mencekam pada waktu itu. Jadi kita harus keluar. Tapi itu kita sudah ada di situ Bapak Ibu ya. Yang kemarin Isra Only kita sudah ada di Kiryat Arba. Bapak Ibu bisa lihat ada perbedaan yang mencolok. Ketika di wilayah keluar Hebron, berantakan semua kan, kotor semuanya ya, berantakan ketika dia dikuasai oleh bangsa yang bukan pilihan Allah. Tetapi yang ditempati oleh bangsa pilihan Allah semuanya rapi. Ya. Nah, saya bukan bicara mengenai adat istiadat ataupun kultur atau budaya, bukan. Tapi bicara mengenai bagaimana mereka, saya sedang membayangkan bagaimana mereka pun juga harus tinggal di situ di tengah-tengah yang konflik bisa saja terjadi suatu waktu. Ya, itu baru itu konflik yang benar-benar meliputi semua hal dan semua rasa. Kalau kita kan konfliknya paling sebatas apa sih? Sebatas kantor, organisasi, keluarga. Kalau mereka itu konfliknya tuh udah benar-benar antar hidup dan mati, ibaratnya seperti itu. Ya, tapi yang lucunya mereka juga hidup berdampingan. Artinya apa? Memang Tuhan izinkan masalah itu akan berdampingan dalam kehidupan manusia. Sampai Hebron itu akan didapatkan oleh setiap manusia yang percaya di dalam namanya. Yang sepakat katakan amin. Jadi kalau kita lihat yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat ayat yang ke-7 dan ke-10, ayat 7 sampai ke-10 itu bicara mengenai apa? Selain sepenuh hati. Katakan sama-sama dengan saya, sabar. Iya, coba taruh tangan di dada, sabar. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, berapa tahun Bapak Ibu menunggu janji Tuhan digenapi? Kalau di sini gambarannya adalah Kaleb itu menunggu, kan dia bilang sudah 85 tahun. Ketika 40 tahun dia gabung, berarti 45 tahun dia menunggu. Tapi dalam 45 tahun itu Kaleb bin Yefune dilihat oleh Tuhan dan Yosua itu mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, ini kita harus memastikan bahwa sepenuh hati kita itu bukan hanya dilihat dari diri kita saja. Tuhan, aku kan udah ikut Tuhan sepenuh hati saya. Kita harus bisa membuat orang luar itu mengakui bahwa kamu memang ikut Tuhan sepenuh hati banget ya. Nah, itu kuncinya menurut saya ya. Menurut saya. Karena saya percaya Bapak Ibu, Tuhan ingin hidup kita juga saksi. Ya, ingin menjadi bagian dari apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Lalu orang bisa melihat dan mengakui bahwa wah, luar biasa ya. Karena kalau orang biasa mungkin nggak akan sanggup. Itu yang saya selalu katakan bahwa kalau bukan saudara atau kalau bukan saya, nggak akan ada yang bisa. Nah, untuk membuktikan itu kita harus penuh hati dan mengikuti sampai janji Tuhan itu kita capai dan kita dapat. Ya, tidak hanya kita dapat, kita terima, kita alami dan kita nikmati. Yang sepakat katakan amin. Amin ya Bapak Ibu. Jadi ini penting sekali. Sabar dalam menantikan janji Tuhan digenapi. Waktu penggenapan yang paling indah itu adalah ketika Tuhan sendiri yang menetapkannya. Itu yang pertama. Lalu kita belajar dari apa lagi? Kita ayat yang ke-12. Lihat ayat yang ke-12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan dijanjikan Tuhan pada waktu itu sebab engkau sendiri mendengar. Artinya kalau kita baca di situ ada kalimat sehingga aku menghalau mereka. Seperti yang difirmankan Tuhan. Ya. Ada harga yang harus dibayar. Menghalau itu adalah sebuah usaha atau effort yang tidak gampang, yang tidak kecil. Apa yang harus kita halau selama kita mencapai janji Tuhan? Perasaan apa? Situasi apa? Kelemahan yang bagaimana? Itu semua harus kita halau. Pikiran yang seperti apa? Itu semua harus kita halau. Itu adalah harga yang harus kita bayar. Ya. Karena saya percaya Bapak Ibu, ketika kita mampu melakukan ini, maka kita akan mampu melewati masa di mana kita sudah teruji. Kaleb harus mengalahkan bangsa Enak. Kok Kaleb mengatakan mungkin Tuhan menolong dia? Ya, itu menurut saya sebuah pernyataan kerendahan hati seorang Kaleb dan tidak serta-merta mentang-mentang dia sudah selalu menang, Tuhan pasti menolong saya.
Ini pembelajaran yang sangat bagus Bapak Ibu. Berarti kepenuhan hati seorang percaya itu adalah kesiapan hati, bahkan sekalipun Tuhan tidak menolong dia, dia tetap mengikuti Tuhan. Nah masalahnya kan kadang-kadang seringkali manusia kan begini, begitu Tuhan belum kasih jawaban, seakan-akan Tuhan akan kasih jawaban, atau biasanya Tuhan kasih jawaban misalnya. Terus tiba-tiba kali ini Tuhan gak jawab, Tuhan gak nolong. Kita apa? Kita marah sama Tuhan kan? Kita kesel, kita ngomong sama teman, bahkan kita ngambek gitu sama Tuhan gitu loh. Loh, biasanya Tuhan tuh, masa Tuhan mau mempermalukan saya? Terus kita protes sama Tuhan. Menurut saya, Kaleb bukan seorang tokoh yang menonjol dalam kitab Yosua ini. Tapi menurut saya, figur hati seorang Kaleb ini adalah figur hati yang patut untuk diteladani. Karena kata, mungkin Tuhan akan menolong saya, dengan konteks bukan mendiskreditkan Tuhan, bukan mengecil artikan Tuhan loh. Tetapi dia pun sudah siap. Saya akan tetap mengalahkan bangsa Enak, sekalipun Tuhan itu tidak menolong saya. Luar biasa nggak tuh? Jadi artinya bagian yang harus dia lakukan, saya akan lakukan. Gitu. Tanggung jawab saya akan lakukan. Entah Tuhan menolong saya, atau Tuhan mungkin ya tidak menolong saya misalnya. Tapi dia akan tetap lakukan yang terbaik, dengan hati yang tetap bersandar kepada Tuhan dan penuh. Makanya di ayat yang ke-14 dikatakan bahwa Kaleb mengikuti sepenuh hati. Ya, di sini saya melihat, wow, ternyata sepenuh hati itu bukan cuma sekedar oh haleluya, lalu sepenuh waktu kita melayani Tuhan. Karena ada banyak orang sepenuh waktu tapi hatinya nggak penuh. Ada orang yang melayani sepenuh waktu, sepenuh tenaga, tapi hatinya nggak penuh. Kenapa? Hatinya nggak siap. Nggak siap ketika Tuhan tiba-tiba tidak menjawab doanya. Contoh ketika mendoakan orang sakit, lalu orang yang sakit di sini sembuh, yang sana nggak sembuh. Ketika yang nggak sembuh ini protes, kita nggak bisa ngomong apa-apa, dan kita pun jadinya apa? Terpengaruh dengan statement dari orang yang merasa kecewa itu. Akhirnya apa? Seharusnya kita bisa melewati proses itu, malah kita nggak dapat. Kaleb mendapat Hebron karena dia siap membayar harga. Bahkan dia siap untuk, dalam tanda kutip, seakan-akan Tuhan meninggalkan dia. Tetapi dia tetap mengikuti Tuhan. Nah, kita harus sampai di posisi itu Bapak Ibu. Makanya kemarin saya diingatkan, antara kesembuhan, pemulihan, kekayaan, kemakmuran, mana yang lebih penting dibandingkan dengan keselamatan yang kita terima? Antara perubahan hidup seseorang, lalu perubahan hidup kita, atau perubahan hidup orang lain, mana yang lebih penting dibandingkan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita? Menurut saya, Kaleb belum mendapatkan yang namanya anugerah keselamatan itu, karena pada waktu itu anugerah keselamatan itu baru diberikan ketika ada domba jantan yang dikorbankan di atas mezbah ukupan bait, di dalam bait Allah, di dalam ruangan Maha Kudus. Allah belum inkarnasi jadi manusia, sedangkan saudara dan saya sudah menerima itu. Jadi menurut saya, kita seharusnya bisa lebih mampu untuk memiliki hati seperti Kaleb. Entah Tuhan menolong atau tidak, entah Tuhan mungkin menyembuhkan saya atau tidak, atau menjawab doa saya sekarang atau tidak, atau mungkin 10 tahun lagi ke depan, saya tetap sepenuh hati mengikuti Tuhan. Kita harus mampu seperti itu Bapak Ibu. Boleh taruh tangan di dada? Saya harus mampu sepenuh hati seperti itu. Ya, sehingga orang lain akan bisa melihat seperti Yosua. Oh, kamu memang mengikuti Tuhan sepenuh hati kamu. Saya sangat terlalu percaya ini adalah salah satu bagian yang terpenting. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima apa yang harus kita terima. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, selain kita sabar, katakan sabar, lalu apa? Setia sepenuh hati, lalu apa lagi? Ada harga yang harus dibayar, lalu ada apa lagi? Kemarin saya bahas mengenai ingat ya. Ingat. Coba kita baca ayat 19.
ayat 14 maksud saya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang, karena ia tetap menghitung al Israel dengan sepenuh hati. Kenapa? Kalau kita mundur lagi di ayat yang ketika Kaleb menjelaskan semuanya, ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Dia jelaskan semua rinci secara rinci. Oh, waktu itu Tuhan begini, ngomong begini. Oh, waktu itu begini. Zaman itu belum ada komunikator, belum ada handphone, belum ada bahkan mungkin catatan belum ada terlalu. Mereka masih menggunakan papirus, nulisnya juga masih sulit. Tetapi Kaleb memiliki daya ingat yang luar biasa. Detailing untuk mengingat perbuatan baik Tuhan, bahkan perkataan yang dijanjikan itu Kaleb mengingat itu semua. Nah, perlu untuk kita terus mengingat kebaikan Tuhan. Karena dengan mengingat kebaikan Tuhan, kita akan mampu untuk apa? Sabar. Ketika kita sabar, kita akan memiliki kapasitas hati yang penuh. Sehingga sekalipun ada harga yang harus dibayar, kita akan tetap melakukannya. Amin. Ya, yang ini sudah selesai nih. Ya. Jadi kalau misalnya waktu harus banyak sampai puluhan tahun, nggak ada masalah menurut saya. Secara kedagingan mungkin akan mengatakan, ayo cepat dong Tuhan, mau sampai kapan? Tapi paling tidak, kita memang tidak bisa melawan waktu. Kita tidak bisa mengulang waktu. Tapi kita bisa mengisi waktu itu. Itulah sebabnya kita harus bijaksana dalam mengisi waktu kita. Itulah sebabnya selama waktu itu masih ada, ya sudah kita isi aja dengan hal-hal yang berguna dan baik untuk tidak hanya kita tapi juga orang-orang di sekitar kita. Ya. Nah, hari ini kita mau dengar nih. Saya akan bacakan dulu. Hari ini ada satu kesaksian dari Ibu Yani. Shalom Bu Yani. Shalom Abuna. Ya, Ibu Yani, saya mohon izin membacakan dulu sedikit Ibu ya yang Ibu bagikan. Ya Buna. Ya, sekalian saya mau tanya juga, tanya-tanya jawab nih. Jadi waktu itu Ibu Yani sempat WA ke saya mengenai nah ini dia. Oke. Ya, jadi secara manusia waktu ini. Makasih buat dukungan doa Abuna Abuni dan teman-teman BW. Karena visa Petris sudah di tangan. Wow, puji Tuhan. Haleluya. Padahal secara manusia waktu Sabtu minggu lalu Abuna sampaikan di Zoom, siapa yang mau titip doa bisa langsung chat. Aku pikir puji Tuhan persyaratan visa dah komplit, tinggal visa keluar aja. Mau minta tolong dukung dalam doa. Terus mikir lagi, kami tetap harus perlu Tuhan. Kos dia yang punya segalanya. Dia bisa aja mudah aja balikin apa yang mungkin aku pikir nggak usah minta tolong. Puji Tuhan kos diingatkan tetap andalkan perlu Tuhan. Jadi langsung nulis tetap minta dukung doa Tuhan tetap turun tangan lancarkan. Puji Tuhan Tuhan dengan lancarkan. Makasih juga Petris dah bisa asuransi buat apartemennya. Makasih buat semuanya. Oh haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu ya. Bu Yani mau minta izin tanya aja. Emang waktu itu Bu Yani sempat berpikir apa ketika ada saya tawarkan untuk chat doa itu? Ya saya pikir kan masa apa-apa minta tolong Abuna, teman-teman BW minta tolong didoakan, apa-apa minta tolong didoakan. Kayaknya gimana gitu loh. Cuma pada saat itu memang kalau nggak salah waktu itu kan mama kedua Abuna kan sedang kurang sehat. Terus doa, terus Abuna waktu itu bilang barangkali ada yang
perlu didoakan langsung chat gitu loh. Saya pikir maksudnya ya minta tolong lagi gitu loh, wong semua syarat itu sudah dipenuhin. eh Patrice juga sudah ngajuin, tinggal keluar aja gitu. Tapi terus saya berpikir ya nggak bisa kayak gitu sih. Saya tetap harus andalkan Tuhan, bersandar sama Tuhan. Karena kan Tuhan yang punya segalanya. Dia bisa saja gitu loh. Walaupun kita mikir, ah sudah tinggal keluar gitu, masa ya mau tiba-tiba nggak jadi kan ya kayaknya kemungkinan itu kecil sekali. Tapi saya seperti diingatkan, kamu nggak boleh gagahan gitu loh. Jadi ya saya tetap minta dukung doa lah. Wong itu juga belum keluar, sesuatu bisa saja terjadi gitu. Terlepas dari itu semua, Abuna, kalau ini sih ya menurut saya yang dari Oktober akhir itu semua Iya. sudah selesai, Abuna. Oh, puji Tuhan. Ya belum 100% selesai karena sebetulnya asuransi kiri kanan atas bawah juga belum selesai. Hmm. Tapi ya mungkin 99% itu sudah selesai, Abuna. Eh, yang waktu itu pada saat kami mau ke Busan itu kan sebetulnya Petri sudah mengusahakan temannya minta tolong cari apartemen, maksudnya bantu ketemu dengan agen properti gitu loh. Karena kan Petri sendiri udah coba menghubungi, mereka bilangnya nanti gitu, harus orangnya datang gitu. Tapi sampai tetap doa ya, tapi tetap belum dapat gitu loh, belum dapat kepastian. Temennya disuruh ke agen properti, orang propertinya juga nggak mau, suruhnya nanti begitu anaknya mendarat baru ketemu. Dihubungin juga tetap nggak bisa gitu loh. Aduh, ini gimana? Padahal syarat visa kan juga harus ada alamat apartemen. Iya. Tapi ternyata di balik semua itu Tuhan sudah persiapkan yang lebih baik karena Amin. lewat orang tua mama teman Patrice itu ternyata Tuhan sudah sediakan agen properti yang di sebelah apartemen persis. Jadi kita ketemu langsung dan walaupun nggak langsung dapat pertama lihat kurang cocok karena ada yang mau ditempati itu masih ada orangnya. Jadi lihatnya sementara. Tapi ternyata yang kedua itu malah dapat yang lebih baik dengan pemandangan yang lebih baik. Jadi eh, walaupun tidak langsung dapat yang kita doakan, cuma ternyata di balik semua itu Tuhan sudah punya yang lebih baik gitu loh, Amin. Abuna. Amin, amin, Ya amin. itu makanya waktu dulu Abuna kadang, ayo Bu bersaksi, saya pikir nanti saja Buna ini perasaan belum benar-benar selesai gitu loh. Walaupun ini ya masih belum selesai, cuma 99%-nya sudah selesai karena masalah asuransi kiri kanan atas bawah belum selesai. Cuma asuransi apartemen yang utamanya udah selesai. Tinggal ini Patrice lanjutin S2, ya tetap itu dukung dalam doa. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Abuna. Ya, nggak apa-apa. Kan kesaksian bukan harus 100% Bapak Ibu. Kan Nggak enak lah gitu menceritakan saksinya kan perjalanan sama Tuhan kesaksian, itu Abuna. menyenangkan ya. Jadi walaupun misalnya bukan berarti harus oh sudah jadi 100% dah. Kayak apa namanya? Ya sama seperti yang disampaikan hari ini. Tapi puji Tuhan ya, kita beri tepuk tangan Bapak Ibu ya. Kita lihat bagaimana firman Tuhan itu dinyatakan satu demi satu ya. Saya teringat di Roma 8 ayat yang ke-28 ya, Roma 8:28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Memang rencana Allah seperti itu Bu Yani. Jadi memang harus melewati ini, kok temannya ini nggak mau, kok harusnya ini bisa, kok ini belum gitu ya. Tetapi rencana Allah adalah seperti yang Ibu bilang. Ternyata sudah ada di balik itu semuanya. Pemandangannya bagus dan lain sebagainya. Jadi ini akan menjadi 100% bukan yang direncanakan oleh Ibu, tapi 100% yang direncanakan oleh Allah. Karena Dia turut bekerja sampai ke bagian yang paling kecil sekalipun. Amin. 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 Iya, jadi nanti Pak Kapetris lanjut S2 juga aman damai sejahtera ya. Segala sesuatu tidak perlu dirisaukan ya Bapak Ibu. Haleluya ya. Ada lagi yang mau bersaksi barangkali sebelum kita mengakhiri? Ada yang mau silakan, mungkin mau menyaksikan kemarin perjalanan seperti apa Bu Nancy barangkali atau Bu Opung Mariana. Opung Mariana Situpu ini biasanya suka ada banyak cerita. Atau Pak Agung Widodo, Shalom Pak Agung, apa kabar? Atau Pak Musa barangkali.
atau Buduma barangkali, atau Pak Evan selama dalam kehamilan istri terkasih, atau Bulani yang sudah lama saya nggak dengar suaranya nih Bulani. Atau Bu Diana, siapapun silakan, ada yang mau menambahkan sebelum kita tutup? Atau Bu Marta yang baru saja pulang dari Holy Land juga. Mungkin ada berkat-berkat sesuatu atau sesuatu yang bagaimana, silakan. Atau pengalaman yang bagaimana, silakan. Ada? Shalom. Waktu pas pulang itu Abuna, Ya, 1 hari sebelum pulang, itu puji Tuhan kami bisa pulang karena di Israel kan ada kerusuhan. betul. Oh, Jadi kerusuhan kapan, Bu? iya, kan Menteri Pertahanan diturunin tuh sama Netanyahu. Oh, Jadi kami pulang tanggal tuh berapa itu jatuhnya? kita kan pulang tanggal 28. Jadi tanggal 27-nya itu kerusuhan besar sekali, 300.000 orang di jalanan gitu, bakar-bakaran Di gitu. Tel Aviv. Bandara ditutup. Iya, itu Tel Aviv. Jadi bandara ditutup, nggak ada penerbangan sama sekali. Jadi kami pulangnya tuh besoknya tanggal 28 eh, siang gitu ya. Jadi eh, di tanggal 27-nya itu benar-benar itu mencekam gitu. Jadi nggak ada. Oh, kita nggak boleh, ya diharapkan tuh kita nggak jalan-jalan gitu. Karena di situ banyak, di Tel Aviv tuh banyak yang turun dan penerbangan ditutup. Bandara tutup lah. Bandara nggak ada penerbangan sama sekali, tutup. Jadi baru bisa pesawat jalan itu dini hari. Jadi di tanggal 28 dini harinya. Jadi di 28 itu kami jam 8 udah check out dari hotel itu beberapa jam, itu kita pikir hari itu tuh kita nggak usah pulang gitu. Hari itu tuh kita stay di Israel gitu. Nggak taunya bisa bandara. Kita doa aja ya, dibilang gitu. Kita doa supaya bandara dibuka kembali. Jadi eh, penerbangan banyak delay karena em, yang tanggal 27 nggak bisa berangkat tuh mulai diberangkatin gitu loh Abuna gitu. Hmm. Jadi di tanggal 28 kami puji Tuhan bisa jalan pulang. Nah, puji Tuhan. Ya, tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang sangat baik ya. Haleluya. Asih. Iya. Ya, jadi saya bersyukur. Ya, itu semua juga karena pertolongan Tuhan dan karena doa sahabat-sahabat yang setia ya Bapak Ibu. Terima Yang kasih selama sudah iya. doain. Kami juga doakan terus Bu Marta. Ya, kayak kemarin juga tapi puji Tuhan ya, Kak. Itulah hal-hal seperti yang grup kemarin juga sebenarnya ada begitu banyak kesaksian juga sama waktu ketika kita masuk ke Hebron atau Kiryat Arba itu juga dalam konteks sebenarnya kecil sekali kemungkinan karena itu lagi Sabat, lalu kemudian juga lagi ya hari pertama puasa, ya seperti itulah. Tapi itu semua cara Tuhan ya, bahwa kalau bukan tangan Tuhan nggak mungkin bisa ya. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan itu ada di setiap waktu, di setiap saat, di setiap situasi. Ya tentu kita berharap situasi di sana kembali pulih dan tidak ada persoalan lagi karena ada begitu banyak hal-hal yang mungkin manusia bisa lakukan dan bisa buat, tetapi Tuhan mampu lebih melakukan dan buat dari yang manusia buat. Puji Tuhan, yang penting Bu Marta sudah kembali, sudah sehat dan tidak ada Kasih. masalah. Puji Tuhan ya. Oh iya, saya juga janji waktu kemarin mau cerita, tapi saya kasih Bapak Ibu aja dulu deh, nanti saya ceritanya lain waktu. Ada lagi Bu Mariana mungkin mau berbagi setelah pulang beberapa waktu kemarin di bulan Februari ada hal apa yang Ibu alami sampai akhirnya eh, mungkin dari cucu atau dari keluarga atau bagaimana? Dibuka dulu Bu, mohon izin maaf mikrofonnya. Oh sebentar saya bantu. Ya, puji Tuhan Nah, iya, semua. Iya, ya. Ya. semuanya baik Bu. Ya baik, Pak. Ya, oke. Cucu-cucu senang mendengar Ibu cerita mengenai tanah perjanjian, lalu kemudian Ya, senanglah semua anak-anak pun senang, cucu-cucu pun senang. Puji Tuhan, Opung udah pulang baik-baik sampai di Jakarta, kata cucu. Ya, ditanyanya ini apa, Pung? Ini apa ya? Kasih kesaksian juga. Makanya, jadi Opung pergi tempat Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus, iya sayang. Makanya harus baik-baik ya. Kalian pun baik-baik berdoa. Saya bilang begitu. Rajin-rajin belajar, takut akan Tuhan, biar besar nanti bisa lagi bawa mama papa ke sana, gitu aja Pak. Ya oh ya sama cucu. puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Nanti udah Jadi gede, anak-anak makin senang ya, ya makin percaya lah pastinya ya kan.
ada iya, ada ada saksi yang bisa iya, menceritakan kan, iya, bukan katanya jadi, lagi kan gitu. iya. Makanya saya bilang eh, kepada cucu lah dia kan nanya gitu. Jadi itu Pak Sakyus itu pun iya itu namanya katanya pohon ini sayang. Kita bilang Pak Sakyus di pohon ara rupanya kan saya tulis si Kamor Sakyusnya berdiri gitu. Jadi tanya guru sekolah minggu nanti misalnya apa pohon sikamor gitu ya sayang ya. Saya bilang sama cucu saya gitu. Jadi saya dapat dari sana yang saya tulis itu saya terapkan juga sama cucu saya Pak gitu ya. Iya, 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 iya. Iya, iya. Jadi memang ya banyak hal menarik. Kok Sycamore bukan ara ya? Jadi ara itu adalah keluarga Sycamore itu ya. Jadi ada pohon namanya Sycamora. Sycamora itu Sikamor punya jadi punya orang. satu kayak punya rumpun lah gitu ya. Kayak bambu, ada bambu kuning, bambu hijau gitu kan. Ya, ada rebung. Nah, kayak gitulah pokoknya. Jadi kalau misalnya keluarga pisang ada pisang raja, pisang tanduk, pisang barangan. Nah, kayak gitu. Jadi si Kamora ini ada punya rumpun. Rumpunnya apa? Salah satunya adalah ara. Nah, kenapa apa LAI itu menulis ara? Karena memang eh, dalam pendefinisian, dalam pengertian memang dalam LAI ini memang belum semuanya tersempurnakan ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi dengan datang ke tanah perjanjian memang itu jadi kita mengerti, jadi tahu Iya, gitu ya. jadi Jadi pengertiannya itu. ini pun saya Pak makin paham gitu, makin paham. Makanya saya pulang dari sana, puji Tuhan lah. Semoga iman saya makin bertumbuh Amin. sama anak-anak. Iya, jadi saya baca pun jadi paham loh Pak. Makanya aduh puji Tuhan bisa saya menginjak tanah suci gitu loh Pak. Amin. Jadi, Nanti nanti Pak, Opung bisa bisa nginjak lagi. iya, amin. Semoga sehat-sehat dan panjang umur Pak. Ada Oh rezeki. iya, ya. Kita semua akan masuk ke tanah perjanjian Bapak Ibu. Amin. Amin. Paling tidak tanah perjanjian yang abadi kan di sorga yang mulia. Iya. Ya kita harus nabung terus ya. Kalau keluarga OIC tetap harus nabur terus. Pokoknya perkatakan terus. Kan orang rindu kediaman Allah itu akan Tuhan penuhi berkat-berkatnya. Amin. Ya, jadi Amin. Bapak Ibu, terima kasih buat Bu Mariana, terima kasih buat Bu Yani dan juga Bu Marta. Saatnya kita akan tutup. Kesimpulannya adalah Bapak Ibu sekalian, minggu depan hari Senin seperti biasa BW akan dimulai. Nanti Bapak Ibu sering-sering lihat di grup BW. Selamat menaikkan ibadah besok ya bagi Anda yang melayani, bagi Anda yang akan beribadah besok di gereja lokal Bapak Ibu. Biarlah pertemuan kita di BW akan semakin buat Bapak Ibu bertumbuh dan Amin. semakin mengerti dan juga semakin berhasrat untuk tidak hanya beribadah tapi juga berhasrat untuk datang ke tanah perjanjian ya Bapak Ibu ya. Kita nggak usah pikirkan, nggak usah dengar apa kata orang ini itu dan lain sebagainya, nggak usah. Kenapa? Karena kalau saya pun mau dengar kanan kiri apa segala macam terpengaruh, wah kita tidak akan mendapat damai sejahtera. Ini tentang bagaimana hati kita itu penuh dengan Tuhan ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana Tuhan menuntun kita di Yosua ini. Senin kita masih bahas ya. Saya sempat hampir mau saya selesaikan dulu tapi ternyata ada banyak hal yang Tuhan ingin singkapkan ya Bapak Ibu. Jadi saya akan bagikan di hari Senin Yosua pokoknya sampai habis. Baru nanti kita akan bahas menjelang kita mau menjelang Paskah ya. Yang pasti Bapak Ibu sekalian, biarlah Bapak Ibu boleh mengingat apa yang diperkatakan dan dijanjikan Tuhan kepada kita ya. Nah, ketika ingat janji Tuhan, kita nggak boleh berkurang rasa percayanya. Supaya kita tidak berkurang juga kesetiaannya. Sehingga kadar hati kita itu selalu penuh. Dan kita akan tetap sabar, tidak pernah berkurang kesabaran kita untuk tidak hanya menantikan, tapi mencapai. Tidak hanya mencapai, tapi mendapat. Tidak hanya mendapat, tapi menerima. Tidak hanya menerima, tapi juga menikmatinya. Amin. Amin. Sampai di situ saya sangat percaya Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang mendapat Hebron kita masing-masing. Ya, saya berdoa kita akan mendapat Hebron kita masing-masing. Sekalipun waktu tidak bisa kita ulang, perkataan tidak bisa kita ulang, dan kesempatan tidak bisa kita ulang. Tetapi bersama dengan Tuhan kita bisa isi waktu kita. Kita bisa isi perkataan kita dan kita bisa maksimalkan kesempatan yang Tuhan berikan. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang begitu indah kami rasakan. Engkau adalah Allah yang baik, sangat baik dan selalu baik dalam kehidupan kami. Biarlah di akhir pekan ini kami sudah dikuatkan. Bagaimana
Ternyata Tuhan mau ikut campur tangan dalam segala hal sampai ke bagian yang terkecil. Bisa saja Tuhan menyuruh kami untuk berusaha sendiri, layaknya kami harus menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dan dewasa. Tetapi Tuhan tetap memperlakukan kami layaknya anak kecil yang memang membutuhkan pertolongan tangan seorang bapa. Dan benar Tuhan, berapapun usia kami, apapun keadaan kami butuh. Kami butuh uluran tangan kasih-Mu. Kami butuh penyertaan dan pemeliharaanmu. Tidak hanya mengenai sakit kami, tidak hanya mengenai lelah kami, tidak hanya mengenai pergumulan kami, tidak hanya mengenai kerinduan kami, tapi seluruh aspek kehidupan kami. Karena kami mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Dengan demikian kami percaya Tuhan, entah Tuhan akan menolong langsung atau tidak, tetapi kami tahu betul Engkau turut bekerja dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Dan itu semua tidak pernah mendatangkan keburukan buat kami, tapi kebaikan. Supaya kami bisa menjadi orang-orang yang akan mendapat Hebron kami masing-masing. Melewati waktu yang teruji, melewati kesabaran kami yang teruji, melewati setiap kesempatan yang tidak akan pernah kami sesalkan. Kami nggak boleh lagi hidup dalam penyesalan, kesempatannya sudah lewat, kesempatannya sudah nggak ada. Kami harus maksimalkan kesempatan yang ada itu hari ini, yaitu besok, dan seterusnya. Apa yang kemarin sudah kami lewati dan memang terlewati, itu tidak boleh kami sesalkan lagi. Tetapi itulah kesempatan juga untuk kami boleh belajar. Dan kami belajar dari apa yang pernah kami rasakan. Untuk tidak kami lakukan hal yang sama. Mengabaikan kesempatan yang juga Tuhan berikan. Karena kami dulu belum seperti kami sekarang. Kami sekarang semakin intim dengan Tuhan. Kami sekarang semakin mengerti firman Tuhan. Kami sekarang semakin mampu memahami perasaan hati Tuhan. Nah, untuk itu kami bersyukur atas apa yang sudah kami lewati kemarin. Kami hanya percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami mampu membayar setiap harga yang harus kami bayar. Dan kami akan tetap setia sepenuh hati kami. Sepenuh hati Tuhan memberkati kami. Mari buka tangan sama-sama. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan. Bagaimana Allah memberikan berkat Abraham, Ishak dan Yakub hingga keturunan-keturunannya kemudian. Demikianlah berkat ini engkau terima Bapak Ibu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, damai sejahtera. Diberkatilah kemana engkau pergi, diberkatilah dari mana engkau datang, diberkatilah sandang, pangan dan papanmu, diberkatilah buah kandunganmu, buah kandungan menantumu, buah kandungan anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah perencanaan masa depanmu, diberkatilah kerinduanmu, dan diberkatilah kemanapun engkau melangkah bersama dengan Tuhan, sebab Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor, naik dan tidak akan pernah turun. Karena engkau akan menerima, akan mendapat dan menikmati berkat Tuhan. Hebron kita masing-masing kita akan terima. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, yang mau melanjutkan aktivitas perjalanan, Tuhan menyertai selalu. Shalom Pak Musa Lembang, selamat bertugas Pak. Tuhan memberi keamanan buat Bapak senantiasa. Ya, salam buat Ibu dan semuanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, Tuhan berkati ya. Sampai jumpa. Besok ada nggak? Kalau besok Bapak Ibu mau dengar firman Tuhan di jam 9:30 sampai jam 11, silahkan ya. Kami tetap ada link ibadah secara Zoom juga ada. Untuk menambah makanan rohani Bapak Ibu silakan. Kalau pas di jam itu Bapak Ibu kosong atau lagi di jalan ya. Pokoknya link ini tetap ada setiap hari, cuman bedanya besok bukan BW, besok adalah ibadah raya. Tapi kalau nanti BW mulai lagi Senin sampai Sabtu. Oke, Tuhan berkati Bapak Ibu. Amin. Ya, oke. Makasih Salam Bunda. ya Opung Mariana buat cucu-cucunya.
Iya, iya, salam buat semua. Amin. Ibu Mariana, terima Terima kasih kasih. banyak. Bu Terima kasih Yani, ya Ya, Bunda. terima kasih. iya, salam. Pak Terima Jusman, stay kasih. healthy, stay strong. Bu Shalom, Duma, Abuna. Bu Makasih ya. Nancy, Ya, salam buat Abuna, Bu selamat Afrina dan pagi. juga, Abrina, iya, Bob. iya, Terima kasih ya Buna. iya, Tutup kami doakan malam ini. terus ya Terima supaya kasih. tangannya makin kuat, Ya, tahun amin, depan amin. sudah siap untuk menimang cucu. Amin. Kita berdoa itu ya, kita Amin. berdoa itu ya. Amin. 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 Terima Untuk kasih Pak ya Buna. Evan dan juga Bu, Terima kasih Abuna. ya sama-sama, Bu Bidan. Juga untuk Bu Risma Manurung, Bu Maimai, Bu Lani, salam buat Bu Buniadi, Pak Yosep, Abuni, terima kasih. Bu Duma sekali lagi terima kasih. Salam buat semua putra-putrinya, buat Pak Janter. Juga untuk Bu Marta, salam buat Pak Ricardo dan ketiga putranya, Jos, Kevin, dan juga Ray. Bu Risma, siapa lagi yang belum saya sebut? Oh, sudah tidak ada lagi. Semua sudah saya sebut ya. Oh, Ibu Dora Gunawan, Bu Biho, aman sudah. Pak Yosep dan Bu Diana. Oke, Tuhan berkati Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Selamat akhir pekan. God bless. Bu Oke. Yani salam buat Pak Nathan dan Kak Petrus buat semuanya. Bye.